Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat senior yang saya banggakan. Kita beberapa waktu yang lalu, ingat pada pertemuan sebelumnya, kita membicarakan persoalan penurunan kemampuan penglihatan pada lansia. Oke, pada umumnya ada disebut presbiopia. Tapi sekarang kita akan bicara juga dalam kaitan penurunan kemampuan pada lansia, tapi pada bidang pendengaran, disebut presbikosis. Ya, jadi artinya itu penting sekali buat diketahui oleh masyarakat yang menjelang lansia, bahkan yang lansia, bagaimana kita mengenalnya dan bagaimana kita mencegahnya supaya gangguan presbikosis itu tidak menjadikan hambatan bagi para lansia dalam kehidupan sosialnya sehari-hari. Nah, di tengah kita hadir pembicara, yaitu Dr. Damayanti Sucipto, seorang dokter yang lulus dari FKUI pada tahun 1971, gitu ya. Dan kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi dalam bidang telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher, THTKL. Setelah mendapat spesialisasinya, meneruskan untuk mendapatkan gelar sebutan konsultan dalam bidang THTKL. Dr. Damayanti adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pada hari ini akan menyampaikan persoalan presbikosis itu dengan judulnya juga Hear Well and Life Happy for Elderly. Jadi pendengaran yang baik dan kehidupan yang bahagia untuk usia lanjut. Silakan Ibu Dr. Damayanti. Saya persilakan. Nah, ini dia Ibu Damayanti. Mulai silakan. Saya sekarang menggunakan laptop yang Dr. Dahlia punya, karena saya punya ada gangguan, jadi pindah tempat. Silakan, Dokter. Selamat pagi teman-teman ACS yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai presbikosis, yaitu ketulian pada lansia. Dan kami dari Komite PGPKT, Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, mempunyai program khusus untuk ini. Nama programnya adalah Hear Well and Life Happy for Elderly. Proses penuaan ditandai dengan menurunnya fungsi berbagai organ tubuh, diantaranya adalah fungsi pendengaran. Dan gangguan pendengaran pada lansia disebut sebagai presbikosis. Dialami oleh 30% lansia usia 65-75 tahun dan 50% lansia usia di atas 75 tahun. Nah, kalau kita lihat ya, seberapa jumlah presbikosis di Indonesia, total penduduk Indonesia adalah 273,88 juta. Lansia yang lebih 60 tahun mencapai 26,66 juta. Ini makin meningkat karena kesehatan masyarakat makin baik, sehingga populasi lansia juga makin meningkat. Menurut WHO, 1 dari 3 lansia di dunia itu mengalami presbikosis, dan Indonesia diperkirakan sejumlah 9,3 juta presbikosis. Dan populasi ini makin meningkat, sehingga merupakan suatu populasi yang besar yang harus ditolong agar bisa tetap berkomunikasi dengan baik dan hidup bahagia. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Proses degenerasi atau penuaan organ pendengaran pada lansia ditandai adanya gangguan pendengaran ya. Kita lihat di sini gangguan pendengarannya, khusus pada nada tinggi yaitu frekuensi 4000 ya, 4000 Hz dan 8000 Hz ya. Jadi pada nada rendah tempat kita bercakap-cakap itu masih normal, tetapi nada tinggi itu menurun. Jenisnya adalah tuli syaraf atau sensorineural, dan juga dia khas simetris, kanan dan kiri. Jadi tidak ada yang sebelah saja, kanan saja atau kiri saja. Dan ini terjadi secara berangsur sehingga sering tidak disadari oleh penderita ya. Tiba-tiba dia mengalami kesulitan mendengar, misalnya dia nada tinggi tidak bisa dengar, sulit mendengar kicau burung atau dering di telepon.
Nah, kalau kita lihat lokasi kelainannya adalah di kohlea atau rumah siput yang diberi tanda X ini, atau pusat syaraf, ini pusat syaraf yang menuju ke otak ya. Ini juga mengalami kerusakan dan juga di otak sendiri terjadi degenerasi. Jadi kemunduran fungsi sel syaraf di otak. Dan ini memang faktor risikonya ada beberapa. Ini yang dua ini penting, yaitu ada faktor keturunan dan suasana bising itu mempercepat terjadinya presbikusis. Nah, biasanya pasien mengeluh kalau keluarganya ya, terutama mengeluh ya, kalau pasang TV kok keras banget gitu, jadi keluarganya nggak tahan ya. Nah, apa sebenarnya gejala presbikusis ini? Ada 3 hal yang penting, yaitu tadi sudah dikatakan, kemampuan mendengar menurun, kemudian kemampuan mengerti percakapan juga menurun, dan ada gangguan fisik dan emosi. Nah, bagaimana dengan kemampuan mendengar? Ini terjadi perlahan-lahan dan progresif, ya, sehingga pasien tidak menyadari. Terjadi di 2 telinga dengan kerusakan pada nada tinggi ya, kita sudah tahu tadi 4.000 sampai 8.000 Hz ya. Tetapi kalau kita bicara dia nggak dengar, kalau kita mengeraskan ya, saya lawan bicara mengeraskan suara, maka akan menjadi telinganya sakit ya. Jadi bukannya makin mendengar tetapi malah telinganya sakit dan biasanya marah-marah ya. Itu namanya recruitment. Dan ada juga keluhan telinga berdenging atau tinnitus. Jadi cara yang benar untuk berbicara dengan lansia yang sudah presbikusis adalah berbicara dengan nada rendah, jangan berteriak. Nah, kemudian kemampuan mengerti percakapan. Biasanya mereka sulit membedakan suku kata yang mirip, ya, suara terdengar bergumam. Bunyi nada tinggi seperti tidak jelas. Jadi kalau dalam suatu kata ada ada itu tidak terdengar sehingga suaranya katanya menjadi lain sehingga tidak mengerti isi percakapan. Nah, kalau ini istilah di luar negeri ya, cocktail party deafness ya. Biasanya mereka kalau cocktail party itu mereka sebelumnya bicara-bicara dulu ya, bicara-bicara dulu. Jadi di sekitar itu bising. Nah, ini yang menderita presbikusis itu akan sulit memahami percakapan di lingkungan bising. Dan suara pria bisa didengar lebih baik karena nadanya rendah, sedangkan suara wanita dan anak-anak sulit didengar karena nadanya tinggi ya. Sekali lagi, kicauan burung yang tinggi atau dering telepon yang tinggi itu tidak terdengar. Nah, kemudian gangguan fisik dan emosi. Jadi tidak hanya gangguan pendengaran, tetapi mengganggu juga ke fisik dan emosinya. Emosinya jadi tidak stabil, pemarah, mudah frustasi, depresi, menarik diri dari lingkungan. Ya, ini misalnya karena kalau diajak ngomong kok jawabnya tidak tepat ya, sehingga akhirnya orang juga malas untuk berbicara. Keluarga malas, kemudian cucu-cucu juga malas, akhirnya tidak diajak bicara dan beliau ini juga menarik diri dari lingkungan. Kemudian merasa kehilangan kontrol atas hidupnya, kemudian ada waham curiga, paranoid, merasa diomongin dan sebagainya, dan ada self-criticism. Dan hubungan keluarga dengan masyarakat juga terganggu, karena cacatnya ini jadi bicara nggak nyambung, jadi sulit juga dengan kelompok untuk beraktivitas. Nah, masalah komunikasi ini pada lansia ini sangat penting ya. Lansia mengandalkan indera karena disabilitas akibat penuaan ya. Jadi mengandalkan indera pendengaran sebagai kompensasi karena matanya juga sudah mulai rabun ya, kemudian respon reaksi motorik juga lambat ya, sehingga pendengaran ini yang betul-betul dia andalkan. Di samping terjadinya juga penurunan memori, sering lupa, dan gangguan daya konsentrasi ya. Nah, ini kalau tidak tertangani, maka akan mengakibatkan kehidupan sosial menjadi terbatas, terisolasi, dan disabilitasnya akhirnya makin meningkat. Nah, ini dampak hidup dari presbikusis ya. Quality of life ya, kualitas hidupnya jadi menurun ya. Tentu kalau kita tidak diajak omong, tidak aktif, kita menarik diri ya, tentu kualitas menurun. Kemudian juga isolasi sosial, aktivitas berkurang, menjadi depresi ya, kayak hidup sendiri, orang tidak mau bicara,
mengajak pergi-pergi lagi, misalnya demikian. Kemudian ada emotional problem, frustrasi, dan hubungan interpersonal juga menurun, dan merasa diasingkan, merasa lonely, dan depresi selanjutnya. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Tentu kita tanya jawab ya, nomor 1, kemudian melakukan pemeriksaan pendengaran ya, tes suara, Gargutala, audiometri ya, untuk screening, untuk diagnostik, dan juga timpanometri. Nah, ini ya, kalau kita misalnya mungkin yang bukan dokter juga bisa usianya sudah 60 tahun ya, kalau ketemu misalnya temannya atau ada orang lain ya. Dia ada gangguan pendengaran yang terjadi progresif ya, lambat, simetris. Kemudian mengeluh, aduh telinganya bunyi terus gitu ya. Kemudian kalau diajak pergi atau apa gitu, kok diajak ngomong susah banget gitu ya, nggak ngerti ya. Tapi kalau kita berbicara keras ya supaya dia dengar, malah, aduh jangan keras-keras bicaranya, kuping saya sakit nih gitu ya. Nah kalau dibawa ke dokter akan diperiksa ya telinganya. Di dalam kita lihat membran timpani, gambar ini normal seperti kita semua ya, jadi nggak ada kelainan. Nah, nanti kita perlukan suatu tes diagnosis ya, dengan Gargutala bisa, dengan audiometer ya, dan lain sebagainya, baru akan kelihatan ya bahwa dia ada kelainan. Nah, ini cara pemeriksaan audiometri, nada murni ya, untuk melihat. Dan biasanya kita lihat gambar di bawahnya ya. Ini nada rendah masih normal, tetapi nada tinggi ya menurun ya. Ini khas untuk presbikusis, gambarannya kayak gini. Kalau misalnya normal, maka gambarannya akan terus ke kanan ini ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Sebetulnya tidak bisa diatasi, tidak bisa diobatin karena dia permanen ya. Jadi pengelolaannya langsung harus dikasih tambahan buat dengar, yaitu dengan alat bantu dengar, dengan operasi implan koklea, atau berusaha membaca bibir ya, karena nggak dengar lalu baca bibir. Kemudian dikasih neurotonik ya, vitamin-vitamin, dan tentu harus memang sudah telinganya sudah tidak kuat untuk mendengar, jangan lagi dibawa ke tempat-tempat yang bising ya, dan juga jangan minum obat-obat yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Terbaik adalah pencegahan atau memperlambat merupakan upaya terbaik, dan kita juga harus mengetahui penyebabnya apa, risiko faktor ya. Ini untuk memperlambat presbikusis ya. Nomor 1 adalah seperti tadi, hindari penyebab ya, yaitu arteriosklerosis, kemudian penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung ya, penyakit pembuluh darah. Kemudian pola makan ya, pola makan juga harus diperbaiki, jangan makan sembarangan ya, nanti kolesterol naik lah sebagainya ya, menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kemudian kalau ada gangguan metabolisme, dan seperti tadi, janganlah sering-sering ke tempat bising ya, yang berkelanjutan ya, nanti makin budak dia ya. Kemudian stres, genetik ya, penyakit diabetes mellitus ya, hipertensi ya, juga bisa mempercepat terjadinya presbikusis ya. Kemudian gaya hidup yang kurang baik dan obat-obat ototoksik ya, tanpa kontrol dokter dipakai terus ya, ini juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, umumnya penderita ini memang tidak menyadari karena terjadi sedikit demi sedikit ya. Mula-mula nggak apa-apa ya, kurang sedikit, lama-lama mengeraskan TV keras sekali sampai semuanya terganggu. Nah, sadar setelah ada gangguan komunikasi. Dan ini jika tidak ditolong akan menyebabkan suatu masalah ya. Tidak hanya masalah penyakit, tetapi masalah sosial ya. Tidak diajak bergaul ya, dipensilkan, dan selanjutnya merasa stres, depresi, dan akhirnya tertimbul gangguan fisik. Ya. Obat-obat apa saja sih yang disebut ototoksik? Ya. Biasanya kalau tanpa kontrol dokter ya, kalau rasa sakit kepala misalnya ya, minum aspirin, bolak-balik minum aspirin bisa terjadi. Atau obat-obat lain ini ya, diclofenac dan lain-lain. Kalau golongan antibiotik, aminoglycosid ya, vancomycin, erythrocin ya, streptomycin. Kalau diuretik itu klasik ya, biasanya yang mengganggu. Nah, memperlambat presbikusis itu ya, neurotonik ya, vitamin B yang baik ya, kemudian kontrol dan hindari faktor risiko dan etiologi yang tadi sudah disebutkan, terutama hindari bising ya. Jadi kalau udah itu mendengarkan musik itu musik yang waltz misalnya ya, jadi jangan
musik rock gitu, nanti tambah budak ya. Kemudian juga kalau ada penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain ya, itu juga harus dikontrol supaya tidak berkepanjangan ya, akan mempercepat terjadinya presbikusis. Kemudian periksa rutin pendengaran setiap tahun ya untuk mengetahui apakah makin buruk atau menetap. Kemudian ya rehabilitasi dengan alat bantu dengar. Nah, tujuan terapi presbikusis adalah Hear Well and Happy Life for Elderly. Jadi elderly ini dia harus mendengar dengan baik ya, mendengar dengan baik ya. Dan karena mendengar dengan baik, maka ia akan bisa hidup terus ya, happy life ya, hidup bahagia ya. Jadi sisa hidupnya itu dalam kebahagiaan. Nah, dengan memahami kondisi yang dialami para lansia dan memberikan terapi yang tepat, diharapkan kita dapat membantu mengatasi masalah sosial yang mungkin mereka alami akibat adanya keterbatasan fungsi pendengaran. Nah, alat bantu dengar ya. Ini penting ya, kadang-kadang orang tidak mau pakai alat bantu dengar. Padahal dengan memakai alat bantu dengar, pendengarannya menjadi baik ya, dapat memberikan kebahagiaan karena sekarang semua ya bisa dengar ya, tidak ditinggalkan. Jadi orang tidak memencilkan ya, mereka merasa bahagia dan merasa mudah kembali. Nah, bagaimana pemilihannya? Karena setiap orang mempunyai jenis, tingkat, dan bentuk gangguan pendengaran yang khas, maka diperlukan alat bantu dengar yang cocok untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi ada yang turunnya sudah jauh di sini pendengarannya, ada yang masih ringan ya, itu tentu berbeda alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar ini berbeda dengan kacamata ya. ABD memerlukan waktu lebih lama untuk membiasakan memakai alat bantu dengar. Kalau kacamata kita pakai mungkin 2-3 hari pusing, habis itu sudah enak. Tapi kalau ABD ini memerlukan waktu yang lebih lama, kadang-kadang berbulan-bulan ya. Karena selain untuk membantu mendengar, dia juga harus membuat otak dapat beradaptasi dengan bunyi dan suara yang pada awalnya tidak terdengar jelas menjadi jernih dan jelas. Nah, karena itu harus membiasakan pemakaian ABD pada usia lanjut. Sebaiknya telah dimulai begitu ada gangguan komunikasi, sudah mulai TV, mengeraskan TV. Nah, cobalah periksa ya. Mungkin waktu itu ketuliannya belum terlalu berat ya. Jadi seperti tadi kalau kacamata mungkin 3 hari, tapi fase adaptasi pada ABD mungkin 3 bulan. Dan pasien juga harus sabar ya. Kadang-kadang pasien, aduh kok nggak enak dengarnya, kok ini makin keras, itu harus disesuaikan di stel-stel lagi. Jadi memerlukan kesabaran. Kadang-kadang karena sudah putus asa, ditaruh aja alat bantu dengarnya dan tidak dipakai. Jadi memerlukan pengertian keluarga, dan pada keadaan volume bising itu volumenya mesti diturunkan. Nah, ini orang-orang terkenal yang presbikusis. Ini kita kenal ya, almarhum tapi Idris Sardi, bekas Presiden Amerika Bill Clinton, dan ini lain-lainnya. Ya, kemudian ini kita ada suatu Baksos Multikomda, penelitian terhadap lebih dari 2.000 lansia. Ya, ini di 23 Komda provinsi, 31 Komda kabupaten dan kota ya. Ini salah satunya di Sukabumi. Kegiatannya adalah edukasi. Jadi edukasi ini memberikan pengetahuan. Seperti tadi sudah diceritakan, jadi kalau ada bising nggak usah ikut-ikut dengar di situ. Kemudian kalau ada penyakit diabetes atau hipertensi, terus berobat ya, kontrol ke dokter ya. Kemudian kegiatannya adalah screening pendengaran ya, bersih-bersih telinga ya, tentu telinganya harus bersih, jangan ada kotoran. Kemudian pemeriksaan faktor risiko ya, kita sudah tahu ya. Nah, ini kita juga mengadakan Baksos ya, Komnas PGPKT pada Hari Lansia Nasional di tahun 2014 ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan di Panti Tresna Werda, Pria Pembangunan Cibubur ya. Ini kita lihat para anggota di sana
Pantiwerda ini ada gurunya dan ada Profesor King dari USA, ini Dr. Bulan Almarhum, ya, dan ini dengan ketua pantinya Ibu Condro, dan ini Dr. Bulan sedang memeriksa ya screening telinga ada kotoran apa tidak, kalau ada kotoran dikeluarkan, kemudian pemeriksaan pendengaran. Ya. Ini pemeriksaan pendengaran ya. Jadi awalnya kegiatan adalah edukasi, kemudian screening kebersihan telinga, pemeriksaan audiometri, pemeriksaan faktor risiko, apakah ada gula darahnya ya meningkat, kemudian tensi, dan akhirnya kalau memang diperlukan pemakaian alat bantu dengar. Nah, ini mungkin ada yang ingin tahu bagaimana mengatasi obat-obat toksik ya. Jadi kalau Anda minum obat ya, pastikan Anda tahu ya, cari tahu efek samping, kegunaannya, dampak jika overdosis. Bisa tanya pada dokter yang tentunya menangani penyakit Anda. Kemudian patuhi anjuran pengobatan ya, jangan menambah, mengurangi dosis sendiri ya. Kemudian tanya dokter ya, apakah ada obat lain ya, obat lain yang mungkin tidak terlalu menyebabkan gangguan, misalnya obat streptomycin itu kan untuk orang-orang yang TBC itu sangat mengganggu pendengaran. Jadi dicarikan obat lain yang lebih tidak toksik. Nah, ini slide yang terakhir. Presbikusis ya dapat ditata laksana dengan baik ya. Tadi kita sudah mengetahui semuanya ya. Makin cepat diketahui makin baik. Dan ingat bahwa tidak hanya pendengaran saja, tapi ada dampak psikososial yang harus menjadi pertimbangan. Ya. Usahakan mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko untuk mencegah ya tidak terlalu terjadi progresif ya ketuliannya, dan upaya rehabilitasi yang tepat dan terjangkau harus diusahakan ya untuk penderita ini, dan juga tentunya dukungan keluarga, teman dan masyarakat sekitar sangat diperlukan. Nah, sekali lagi jadikanlah para elderly ini, para lansia ini yang menderita presbikusis ya mempunyai pendengaran yang baik sehingga mereka dapat menikmati sisa hidupnya sebagai seorang lansia yang berbahagia, berkumpul dengan keluarga, dengan cucu dan teman-temannya, bisa saling berkomunikasi dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih presentasinya. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang juga yang masuk melalui admin ini. Tapi paling tidak apa dari yang disampaikan oleh Dr. Damayanti tadi, kalau boleh saya ringkasnya begini. Orang lanjut usia terjadi penurunan struktur dan fungsi dari berbagai organnya. Salah satunya organ pendengaran. Itu kira-kiranya. Ini sebenarnya akan terjadi secara alami karena ada proses penurunan fungsi struktur tadi, tidak bisa mengganti sel-sel yang rusak, dan juga dengan demikian fungsinya juga terganggu, fungsi pendengaran. Tapi apakah bisa sembuh? Pernyataannya tadi adalah bisa dicoba diperlambat, ya, diperlambat gejala-gejala itu. Dan kemudian yang paling penting, gangguan ini kalau tidak bisa dipahami oleh keluarga yang berhubungan 8 hari, itu akan menyebabkan bisa masalah-masalah mental emosional dari lansia tersebut, orang tua tersebut. Karena kalau nggak pandai membuat suara yang tidak menyakitkan telinganya, jadi suara teriak-teriak kalau nggak dengar apa, terus jawabnya malah makin berteriak, itu malah merugikan buat lansia tersebut. Tapi tadi nasihat dari Dr. Damayanti, rendahkan suaranya, bicara yang biasa-biasa saja gitu. Makin tinggi suaranya, makin sakit telinganya, makin dia nggak mendengar gitu. Itu hal yang kata kunci yang paling penting bagi keluarga atau bagi pun orang-orang yang sekitarnya untuk bisa menangani supaya tidak terjadi masalah-masalah mental emosional, menjadi merasa tersingkirkan, merasa tidak bisa bergaul dengan yang lain karena masalah pendengaran itu. Ya, itulah kira-kira yang
Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya lewat dari Ismail gini. Tadi katakan ada masalah yang mengikuti dari gejala gangguan pendengaran itu, ada yang telinga berdenging ya. Itu apakah telinga berdenging itu sebabnya apa dan apakah bisa hilang gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan, Dokter Damayanti. Ya, memang awalnya didahului oleh tinnitus ya, namanya bunyi inging itu ya, dan itu juga mengganggu pendengaran yang kadang-kadang juga nanti dia dengarnya pas malam-malam sepi gitu kedengeran ya. Ini bisa juga karena gangguan peredaran darahnya ya. Jadi alat-alat pendengaran ini merupakan suatu ujung arteri ya. Jadi kalau ada sumbatan sedikit dia sudah nggak dapat kolateral ya, nggak dapat perdarahan dari tempat lain. Jadi syarafnya ini terganggu. Ya. Nah ini umumnya kalau kayak gini ini memang susah diobati. Jadi kadang-kadang pasien itu sudah shopping dokter, pergi ke dokter A nggak baik, pergi ke dokter B, pergi ke dokter C begitu. Hasilnya memang kadang-kadang ya mengecewakan ya, kayaknya dokternya ada yang bodoh gitu ya. Tapi memang demikian adanya. Karena syaraf itu seperti itu juga gangguan pendengaran pada presbikusis itu juga kelainan syaraf yang diderita gitu. Tetapi bisa juga ditambah kalau pasien juga dengan penyakit yang tadi sudah disebutkan ya, misalnya diabetes, kemudian hipertensi dan lain-lain ya, itu bisa menambah. Oke. Demikian dari saya. Ya. Ini pertanyaan yang kedua gini. Tadi dijelaskan bahwa salah satu cara mengatasi gangguan pendengaran pada presbikusis itu adalah dengan menggunakan alat bantu dengar ya, ABD. Yang sering, jadi persoalannya tadi rupanya perlu berapa lama sih rata-rata mengalami cara penyesuaian adaptasinya itu, karena banyak orang yang mengeluh menggunakan ADB itu. Silakan. Ya, memang ini menjadi keluhan ya. Kadang-kadang pasien terus udah capek deh nggak mau pakai gitu kan. Ya. Memang nggak seperti kayak pakai kacamata. Seperti tadi saya bilang pakai kacamata adaptasinya mungkin sehari 2 hari agak pusing-pusing nggak enak, tapi kemudian oke seterusnya. Kalau ini memang nanti nggak enak, mesti disetel lagi. Jadi mesti bolak-balik dulu ke tokonya gitu. Jadi memang mesti sabar betul. Tapi kalau udah ketemu itu enak ya. Mungkin saya kemukakan di sini manfaatnya kalau pakai ABD, alat bantu dengar. Jadi kan sebenarnya kan sudah mulai kurang dengar ya, apalagi kalau suasana rame tadi seperti cocktail party ya, misalnya saudara-saudara datang lebaran apa segala macam, bicara-bicara, apa gitu, apalagi kalau pakai huruf yang banyak TH-nya itu kayak ketelan gitu. Jadi makin dengar sih dengar tapi nggak ngerti itu orang ngomong apa sih. Jadi kan menyebalkan. Jadi akhirnya konsentrasi capek ya, jadi pusing. Jadi sebenarnya kalau mau pakai alat bantu dengar itu kembali terhubung ya, suara terang lagi, jernih lagi. Jadi bisa ikut orang ngobrol apa sih gitu. Ternyata bukan ngomongin tentang dia karena kan paranoidnya juga ada gitu ya. Jadi mereka gembira lagi karena bisa ngobrol-ngobrol lagi sama tetangga ya, sama teman, kemudian sama cucu lah. Kan seneng tuh main sama cucu, tapi cucunya udah melengos ya kalau kakek atau neneknya bicara ya, karena pasti capek nih ditanya bolak-balik begitu ya. Nah itu selain komunikasi menjadi terhubung, karena ini sebenarnya komunikasi kan penting, apalagi buat orang tua yang udah nggak ngapa-ngapain lah taruh gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Dan juga percaya diri, karena sekarang gue bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa cerita-cerita lagi, bisa dengar cerita-cerita orang lain ya. Dan ini juga penting buat ingatan ya, karena ingatan kita kalau nggak dipakai terus udah gitu juga suasana depresi itu bisa demensia lebih cepat, Alzheimer segala macam, dan bisa stroke juga karena semua darah itu kalau tidak dipakai, tidak dialiri ke pendengarannya atau justru pendarahan semua ke situ sehingga yang di otak dan lain-lain itu berkurang ya. Kemudian yang satu lagi ya, sebagai orang yang sudah pensiun, udah lansia, masih bisa produktif lagi, bisa nyanyi-nyanyi lagi kan. Kan kalau nggak dengar, mau nyanyi suaranya jadi menyumbangkan sesuatu yang sumbang gitu ya. Nah, jadi penting sekali diusahakan. Ya. Yang sering memang pasien gini, aduh dok ini udah beli mahal nih, mana dua-duanya udah puluhan juta, kok akhirnya nggak dipakai.
Nah, saya bilang baliklah kembali ke sana, ke tempat belinya di mana, minta disetel lagi sampai bagus ya. Jadi memang butuh kesabaran. Ya. Jadi kalau gitu buat ya para pemirsa acara ini perlu kita beritahukan pada anggota keluarga untuk seperti kata Dokter Damayanti tadi, kita jangan ngikutin saja begitu hanya pasien yang atau mereka yang menderita ini karena bosannya menunggu adaptasi tadi ya. Adaptasi tadi. Jadi kita mesti bisa menyabarkan dan kemudian rajin membawanya kembali untuk menyetel alat itu di tempat belinya gitu. Sehingga demikian disesuaikan. Kalau kita diamkan saja juga lama-lama ya itu kebosanan itu akan membuat dia jadi betul nggak mau pakai lagi. Jadi dia malah makin tersingkir dari lingkungannya begitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, dari Saudara Yudi ada pertanyaan ini obat. Tadi kan ada obat apa, vitamin ya. Vitamin apa aja sih yang perlu dipakai ini untuk bisa memperlambat gejala-gejala tuli lansia, tuli tua ini. Jadi artinya tadi kan ada obat apa ya, obat saraf. Tapi ada nggak yang lain, obat vitamin yang lain ataupun yang dijual di pasar secara bebas itu? Ya mungkin vitamin pada umumnya ya untuk meningkatkan kesehatan ya. Kemudian vitamin syaraf. Mungkin Dokter Merdias lebih tahu tuh vitamin syaraf apa aja. Kalau saya sebutnya vitamin B lah, macam-macam vitamin B gitu ya. Mungkin ya vitamin D juga ya umumnya untuk kesehatan badan supaya badannya sehat. Ya. Ya, jadi menurut saya memang ini memang persoalan tuli pada lansia ini makin kalau nggak benar-benar difahami oleh keluarga, memang menurut saya dampaknya kurang baik ya bagi pemulihan. Ya. Jadi mungkin keluarga kadang-kadang gini, udahlah udah tua ini gitu, udah dibeliin nggak mau ya udah gitu kan. Padahal sebenarnya tidak hanya itu, karena kan perlu kehidupan sosial kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya edukasinya juga penting sekali buat keluarga ya, buat keluarga ini, bukan hanya buat pasien, tapi buat keluarga. Bagaimana bisa menghadapi dengan sabar dan juga dalam jangka waktu tertentu nanti pasti akan ketemu juga penyesuaian dari alat bantu dengar tadi ya, yang bisa membantu mereka. Ya baik. Ya itu sebenarnya pertanyaan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya boleh nanya, Dok? Boleh. Silakan. Ini Dok. Sebut nama. Saya Sandra. Oh Sandra. Baru kenal saya. Iya Dok, kenalan dulu Dokter Merdias, saya Sandra. Dokter Damayanti, terima kasih. Ini memang jadi masukan yang baik ya, karena memang tadi kalau berarti bisa ya Dok ya di adjust lagi alat bantu dengarnya itu ya ke tempat belinya, karena ya ibu saya merasa agak terganggu gitu loh. Jadi itu yang kita belum lakukan sih Dok, untuk adjust kembali sampai beliau nyaman ya Dok ya. Nah, kalau ini Dok, saya sendiri pernah ngerasain kayak di kepala ini kayak ada suara benging itu yang kayak ada tukang jualan putu gitu loh di dalam kepala. Itu apa ya Dok ya? Tapi itu on and off, tidak terus-terus ada. Apakah karena apa penyebabnya itu kira-kira Dok, dan solusinya bagaimana Dok? Ya itu, biasanya itu adalah akibat sarafnya itu dia kurang nutrisi ya. Mungkin ada suatu sumbatan dari pembuluh darah yang menuju ke syaraf tersebut ya, sehingga syaraf itu terganggu nutrisinya. Kemudian umumnya begitu. Penyumbatan ini bisa terjadi macam-macam, misalnya oleh karena diabetes bisa, kemudian hipertensi juga bisa, emboli dan lain-lain ya, banyak macamnya ya. Kayak gitu. Jadi pengaruh ke syaraf ya Dok ya. Untuk mencegahnya mencegahnya sama itu. Jadi jangan makan makanan yang berlemak misalnya ya, supaya kolesterol naik. Kemudian olahraga juga saya kira penting ya, sehingga perdarahan di dalam badan kita itu menjadi baik ya. Oke. Jadi apa namanya buat Sandra, jadi semua gangguan kita akibat penurunan fungsi tubuh kita dan fungsi dan struktur daripada jaringan tubuh kita ini karena menua dan degradasi, nanti pada dasarnya secara umum semua sama penanganannya, dalam arti bagaimana meningkatkan kemampuan ataupun daya untuk bisa memperlambat proses penuaan.
Itu sama aja. Jadi untuk mata, untuk telinga, untuk apa misalnya, jadi dia tetap harus gaya hidup sehat misalnya. Gaya hidup sehat, berarti ada nutrisi. Tadi kan Bu Anu bilang, Bu Dharma, ada nutrisi tertentu yang dimakan, ada harus jaga kesehatan yang sama, ada harus bergerak karena bergerak itu aliran darah kita berjalan dengan lebih lancar, kemudian otot dan segala macam susunan kita diperkuat ya. Jadi, kalau kita malas, makanya itu makin memperlemah kita. Jadi macam-macam jadi artinya kan, akibatnya juga tidur yang cukup, semua standar itu bisa dipakai untuk semua hal dalam rangka memperbaiki atau memperlambat gejala. Proses penuaan kan tidak bisa di stop, tapi bisa diperlambat gejalanya dan segala aktivitas, termasuk acara kita ini. Jadi acara kita sebenarnya mengedukasi dan juga mengajak teman-teman kita di rumah juga melakukan hal yang sama. Masalahnya kalau cuma hanya waktu ikut sama-sama kita ada kegiatan, besoknya nggak dikerjakan, jadi agak begitu kurang manfaat. Jadi senam 3 kali seminggu lah sekarang kurangnya, bukan hanya kalau 2 minggu sekali ketemu di Adiuswa. Yang begitu itu yang memang perlu kita tanamkan terus-menerus. Nah sekarang kan Bu Nelly tadi punya acara, dia punya ada juga acara mingguannya tuh, acara kita olahraga bersama-sama dengan melihat dia di apa, dia punya apa ya, link ya, ada linknya. Nah, itu kan bagus, kita ikutin. Orang seusia Bu Nelly umur kebalikan umur saya 78, dia 87 Bu Nelly. Tapi kekuatannya lebih dari saya itu. Jadi malu juga kita nih. Gitu ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak Dr. Merdias, Dr. Damayanti ya, jawabannya sangat mencerahkan. Untung Dr. Damayanti juga punya minat ini pada kasus khusus pada orang lanjut usia juga kan. Jadi nanti kita bisa nanti sharing-sharing lagi atau apa gitu. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau misalnya nih grup ini ingin dilakukan screening ya, screening penelitian, bisa kumpul di mana nanti kita datangkan orang untuk meriksa dan alatnya. Jadi nanti bisa ketahuan. Oke. Bisa misalnya kita bikin program ini ya, kita nanti bicarakan di klub ini, bisa bawa keluarga yang segala macam, yang pokoknya usia lanjut ya, batas apa, 65 ke atas apa 60? Ya, 65 boleh. 60 juga boleh. 60 ke atas ya. Ya bagus juga tuh, nanti kita periksa apakah sudah mulai ada tanda gejala, mulai proses gangguan presbikusis tadi ya, ataukah kalau sudah ada, tentu nanti semua gejala tadi kan ada macam-macam tuh, perlu kita bikinkan juga tuh, jangan terlalu banyak dengar MP3-nya di kupingnya terlalu keras gitu ya, denger. Sebenarnya saya juga nih suka dengar sekarang udah mulai apa tadi itu apa ya, boleh tanya nih. Yes, silakan, siapa nih? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Damayanti dan Dr. Merdias. Pak Renvil. Ya, kedengaran ya. Pertanyaan saya ada dua pertanyaan saya, Dok. Saya umur 75 tahun sudah menggunakan ADB, alat bantu dengar. Ya, tapi kenapa, Dok? Kalau kita gunakan alat itu, yang terdengar tuh yang jauh. Yang dekat di depan kita ngobrol nggak kedengaran, malah yang jauh-jauh, orang suara azan, suara apa dari luar tuh kedengaran. Apakah ada faktor kelainan di dalam ketulian ini, Dok? Itu satu. Suara. Ya, itu jadi yang terdengar yang jauh, yang jauh-jauh. Radio, televisi kedengaran, tapi yang teman bicara kita malah nggak kedengaran. Apakah itu ada kelainan dalam ketulian saya? Yang itu. Yang kedua, apakah faktor ada hubungannya tuli ini dengan keseimbangan kalau kita jalan atau kita berdiri? Apakah itu berpengaruh terhadap kestabilan kita kalau berjalan, berdiri atau menyeberang jalan? Itu kadang-kadang seolah-olah kita merasa nggak sampai-sampai gitu. Apakah itu ada kaitannya antara tuli dengan keseimbangan tubuh? Itu aja, Dok. Terima kasih. Ya, tadi Pak Renvil itu yang bertanya. Silakan, Dokter.
Jadi pertanyaannya aneh juga itu ya. Jadi yang jauh dengar ya, yang dekat nggak dengar. Mungkin yang jauh itu karena suara azan kan keras ya, diperkeras lagi ya kan, dengar ya kan. Kita juga biasa suara azan itu kekerasan ya buat kita, cuman karena cuman sebentar nggak apa-apa. Jadi dengar. Nah kalau yang dari dekat itu mungkin dengar tapi nggak ngerti, mungkin rekrutmen itu. Jadi sudah kehilangan. Jadi di telinga itu, organ telinga itu ada reseptor ya, ada sel-sel rambut reseptor untuk menerima berbagai macam suara ya, tinggi rendahnya dan bunyinya ya. Nah, kalau misalnya gitu ya, itu hilang tuh ya. Jadi mungkin dengar tetapi tidak mengerti maksudnya apa. Ya, mungkin itu ya. Terus kemudian ya memang tuli dan vertigo itu organnya berdekatan ya. Jadi rumah siput dan alat keseimbangan itu kanalis semisirkularis ya, itu berdekatan ya. Jadi biasanya gangguan satu itu bisa mengenai juga yang lain ya. Atau mungkin memang karena gangguan fungsi organ seperti tadi Dr. Merdias katakan ya. Jadi tidak hanya fungsi organ pendengaran juga menurun, tetapi organ keseimbangan juga menurun gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama semua organ itu menua ya, fungsi-fungsinya menua ya. Nah, ini mereka jadi saling, yang mana ini yang kelihatannya yang bisa dipakai sebagai pegangan. Kalau misalnya kita bisa memelihara fungsi pendengaran, tentu itu akan sangat bermanfaat ya. Jadi kalau udah nggak dengar, mata juga udah nggak lihat gitu. Misalnya mata operasi lah katarak, jadi mata bisa lihat ya. Jadi itu juga kan memberikan suatu keseimbangan pada badan gitu. Jadi memang semuanya menurun fungsinya ya, makanya kita harus memelihara dengan menjaga kesehatan ya, tidak hanya kesehatan ya, kebugaran juga ya. Saya juga ini jarang olahraga, jadi emang harus olahraga mesti dipaksakan ya. Saya kira itu ya Dokter Enfield ya. Barangkali kalau kurang puas Dokter Merdias itu bisa ikut bantu. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih Dokter Mayanti. Ya, dulu Pak Renfield ini yang cerita di sini. Kalau saya ngomong di rumah sama anak-anak kok saya malah dia teriak, saya nggak dengar. Nah, itu buat saya rekam di kepala saya. Makanya tadi kan bagus sekali kalau dikasih suara rendah nggak apa-apa Pak Renfield, tapi dikasih suara tinggi sakit dia malah jadinya. Jadi perlu disampaikan pada keluarga kalau misalnya kita kurang dengar jangan ditambah teriak, tapi bicara saja dengan suara yang jelas dan rendah nadanya gitu. Jadi, tapi volumenya dikeraskan gitu ya? Ya, bukan. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras juga tapi rendah, jangan tinggi. Kalau makin tinggi tadi udah nanti cerita. Kalau tinggi malah nggak kedengeran. Suara burung, suara telepon berdering itu bisa nggak kedengeran itu karena tinggi. Kuping itu terlalu peka terhadap gelombang hertz yang tinggi, hertz apa sih namanya, kekuatan suara yang tinggi. Jadi bagus sekali kalau mengulang itu, misalnya kan kita begitu, jangan mengulang dengan berteriak gitu, itu yang penting itu. Betul sekali. Ya. Ada dua itu akibatnya. Ya, ada dua loh menurut saya. Satu, suaranya sakit, kupingnya sakit. Kedua, kita sakit hati juga. Sakit hati. Jadi kayak dibentak ya. Iya betul. Jadi masalahnya bukan di kita ya, di mitra kita yang bermasalah. Jadi yang perlu diberi informasi justru orang sekitar kita yang akan berkomunikasi sama kita. Itu tugas dari, makanya ini nanti dilihat aja di Bung Renfield minggu depan ada keluar mungkin di kita punya channel YouTube kita. Ada User Senior Club gitu. Keluar kita bisa lihat lagi nih apa ceritanya dari Dr. Damayanti itu. Tadi jelas sekali dijelaskan mengenai persoalan nada yang rendah itu yang lebih bagus daripada nada tinggi gitu. Oke, terima kasih Dok. Ya baik dah. Ada lagi yang lain? Ini menarik nih kalau mau cerita orang tuli ya kita. Saya juga udah mulai juga nih ngikutin Pak Renfield nih saya. Ya celakanya kalau tuli itu kan nggak kelihatan ya. Bukan suatu cacat. Jadi hidden handicap ya. Kalau orang buta lihat orang kasihan, kemudian yang
polio lah segala macam. Kalau Ya. ini kan nggak kelihatan, orangnya normal-normal aja. Malah kalau dipanggil nggak dengar ya. Iya, Kok iya. ini orang sombong amat, aku panggil-panggil dia nggak dengar. Jadi malah di TV dibuat lucu-lucuan kan, si bolot itu lucu, nggak nyambung gitu kan. Jadi Iya, sebenarnya iya, iya. yang harusnya Dibolot dianggap ya. suatu cacat yang harus ditolong, terutama pada anak-anak yang lebih celaka itu malah akhirnya tidak mendapat perhatian. Anak-anak atau istri juga boleh, atau suami gitu ya. Karena Oke. maksudnya kalau pada anak itu maksud saya anak yang lahir tuli ya, yang lahir Oh. tuli. Itu Oh, kan iya, perlu mendapat alat bantu dengar atau operasi itu dalam tahun-tahun pertama kehidupannya gitu. Jadi Iya, itu iya. pemerintah malahan tidak menyiapkan ya, tidak Iya. di BPJS tidak dikeluarkan untuk alat bantu dengar untuk anak-anak yang lahir tuli itu bukan yang harganya 1 juta, tapi harganya itu kan 10-20 juta gitu ya. Yang Jadi ditanam itu itu ya. disiapkan. Belum operasinya ya, alat untuk implan koklear itu yang saya itu sangat concern nih, kebetulan di sini saya keluarkan aja ya. Jadi itu yang masih kurang mendapat perhatian. Sedangkan anak-anak itu kalau nggak mendengar dia nggak bisa bicara. Kemudian kan nggak bisa belajar kan. Jadi Iya. apa dia jadi anak tunarungu ya kan, merupakan beban gitu. Masih banyak yang harus kita kerjakan ya, mendorong supaya itu yang penting gitu bagi yang lahir dengan tuli ya. Ya baik. Ya baik. Masih ada lagi sahabat-sahabat senior yang mau bertanya. Jadi jangan lupa nanti minggu-minggu depan bisa melihat di Aditya Senior Club channel YouTube untuk mendengarkan kembali supaya kita makin mendalami pada apa yang dijelaskan oleh Dr. Damayanti hari ini. Saya kira sudah cukup ya kita mendapatkan informasi ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sandra. Terima kasih Ibu Dr. Damayanti. Itu saya tadi lupa katakan adalah Ketua Komite ya. Apa ya? Ketua Komite apa Bu? Penanggulangan gangguan pendengaran dan tulian, PGPKT. Bukan PDKT ya, PGPKT. Ear and hearing care sebenarnya kalau di Hear and hearing care. Ear and hearing care. Ya, oke. Kita dapat tawaran yang menarik. Nanti kita akan sambut tawaran ini dengan memeriksakan pada anggota-anggota atau siapa yang punya untuk acara kita itu untuk memeriksakan audiometrinya ya. Iya. Audiometri. Fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran. Terima kasih atas tawarannya. Luar biasa. Nanti kita akan coba organize ini pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sandra. Terima kasih